Bapak Ibu serta anak didik kami dan orang tua murid yang kami kasihi. Sebelum kita memulai pembelajaran daring kita, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita sepanjang malam hingga pagi hari ini. Demikian juga untuk hari-hari yang akan datang. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami ucapkan kehadiran-Mu ya Bapa, karena Engkau masih menyertai kami sepanjang malam dan hingga kami dapat bangun dari tidur kami pada pagi hari ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan pembelajaran daring kami. Kiranya campur tangan Engkau ya Tuhan di dalam pelaksanaan pembelajaran kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Anak-anak didik kami semuanya, renungan kita hari ini, kita hendaknya meneladani sikap kerendahan hati yang amat dalam dari Sang Guru kita. Siapakah Sang Guru kita itu? Dia itu adalah Yesus. Meskipun dia Allah, namun dia tidak menganggap dirinya yang harus dipertahankan selamanya. Malah dia meninggalkan keallahannya dan menjadi sama dengan manusia. Malah dia rela berkorban, mengorbankan dirinya kecuali dalam hal dosa. Jadi boleh dikatakan kita sama dengan Allah, tetapi hanya ada satu perbedaannya, itu dalam hal dosa. Kita tidak sama dengan dia. Nah, sikap kerendahan hati inilah yang harus menjadi orientasi perjuangan kita sambil berkiblat pada teladan agung dari Yesus sendiri. Hidup kita diminta agar kita ini hendaklah rendah hati. Merendahkan hati bukanlah perkara yang mudah. Karena itu, kita harus cenderung untuk mengikuti pemikiran dan kemauan kita sendiri. Kita kurang menempatkan kehendak Allah dalam diri kita dan dalam kerajaan Allah sebagai dasar dari keseluruhan perjalanan spiritual kita di dunia ini. Maka
Dari itu, mari kita mohon rahmat Tuhan untuk berbenah diri di dalam aspek ini. Jadi anak-anak sekalian, Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan, sabda-Mu dapat kami terapkan dalam hidup kami. Kiranya kami menjadi orang yang dapat merendahkan diri di hadapan-Mu dan juga di hadapan saudara-saudara kami. Dampingilah kami ya Tuhan di dalam keziarahan kami di muka bumi ini. Kami serahkan segala kegiatan jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Kristus Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.